Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi yang pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada seluruh warga Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak Ibu akan tertarik yang mana? Kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor 2. Karena menyiapkan di semuanya disiapin kelas bisnis dan semuanya diberikan diskon tiket gratis. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Sudah diberi kelas bisnis semuanya, kemudian tiketnya di diskon. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini? Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi adalah sambutan Presiden Jokowi di acara hari ulang tahun Golkar yang ke-58. Malam tadi ya, malam ini Jumat malam tanggal 21 Oktober 2022 di Jakarta. Tegas sekali pesannya bahwa jangan pernah sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Kelihatannya normatif ya, tetapi kalau saya cermati, kita cermati tidak normatif. Ini mengandung banyak makna. Yang pertama diantaranya, kalau boleh saya tafsirkan, seolah-olah sudah ada calon presiden yang dideklarasikan yang sembarangan. Sepertinya Pak Jokowi sedang mengkritik parpol yang sudah berani mencalonkan seseorang menjadi presiden, dan calon presiden itu pemilihannya, pencalonannya adalah sembarangan. Sehingga kemudian menginspirasi Pak Jokowi ketika memberikan pesan kepada Golkar agar jangan sembarangan ketika menentukan calon presiden yang akan datang. Karena pilihannya itu akan menentukan nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mengibaratkan ketika tadi akan memilih calon pilot, harus yang realistis, jangan hanya yang janji-janjinya tapi kosong di belakang. Ini juga sindiran telak kalau menurut saya loh ya. Kalau menurut saya sindiran telak. Bagaimana kelihatannya ada calon yang
Janjinya manis sekali, ingin menggratiskan warga Jakarta punya rumah gratis, DP 0%, tapi faktanya hoak. Karena tidak masuk akal, tidak realistis, duitnya siapa itu, biaya dari mana gitu loh. Rumah DP 0%-nya ternyata kemudian tanpa DP, lah emang nanti yang bayar bank siapa? Bank dari mana uangnya, kan begitu, nggak realistis. Dan faktanya benar ya, hoak, nggak ada buktinya, ternyata mahal kan, pura-pura DP 0 rupiah. Dan proyek yang dijanjikan juga jauh dari kenyataan. Berapa ribu unit sih dari janjinya dulu. Oke lah, saya sepakat sekali bahwa kita memang harus realistis. Jangan kemudian terbohongi oleh gombalisme calon presiden atau calon kepala daerah yang lain. Janji kampanyenya ya haruslah ya memberikan program harus, tapi tetap harus realistis, bukan janji-janji yang tidak realistis. Ya tadi kan dicontohkan, masa milih menjanjikan para penumpang akan diberikan tiket gratis. Itu kan tidak realistis. Begitu juga yang berjanji melambung akan membawa terbang pada ketinggian sekian puluh kilometer, itu juga tidak realistis. Oke, kemudian yang kedua menurut saya juga ini menyindir, ini tafsiran saya loh ya, menyindir Surya Paloh gitu. Karena satu-satunya partai politik yang hari ini sudah mendeklarasikan calon presiden adalah Partai Nasdem dengan Surya Paloh ya sebagai ketua partainya. Lah ya, kalau ini kan interpretasi korelasi ya. Seandainya tidak ada partai yang mencalonkan orang capres dengan tidak sembarangan, saya kira Pak Jokowi tidak akan memesankan gini gitu. Ini kan menekankan, awas hati-hati, ini tafsir loh, sekali lagi ini tafsir loh. Hati-hati, jangan seperti yang sudah-sudah, calonkan presiden sembarangan asal comot, apa tidak berkaca dari pengalaman masa lalu. Kan begitu, tafsirnya kan begitu. Apa tidak belajar dari Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu? Bhinneka Tunggal Ika rusak porak-poranda gara-gara politik identitas. Gitu kan. Apa tidak mengaca kepada peristiwa yang dulu-dulu? Ada calon gubernur janji katanya mau membuatkan rumah DP 0 rupiah, tapi faktanya belegedes kan. Tafsirnya kan begitu. Yang kemudian itu diminta agar Golkar mengambil pelajaran penting atas semua itu, atas sejarah Pilkada DKI Jakarta, agar ke depan jangan sampai terulang lagi memilih calon yang kampanyenya tidak masuk akal, calon yang kampanyenya tidak realistis, dan akhirnya kemudian membohongi rakyat. Akhirnya semuanya nol, nggak ada kenyataan. Sementara sudah akibatnya rakyat porak-poranda, rusak, kerukunan beragama rusak. Bhinneka Tunggal Ika terluka parah. Ya, kalau saya menafsirkan begitu, ya terserah kalau Anda mungkin punya tafsiran yang lain gitu ya. Dan mudah-mudahan Partai Golkar ya mengambil pelajaran yang mahal dari fatwa nasihat Pak Jokowi tersebut, dan itu saya kira nasihat yang sangat bagus, dan itu tidak hanya bagi Partai Golkar. Saya kira dalam kesempatan tersebut ya Partai Golkar, Partai PAN, P3, tetapi juga berlaku menurut saya bagi partai-partai yang lain nantinya yang punya hak memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden di Pilpres 2024. Nah, saya kira juga PDIP juga kena menurut saya. PDIP juga walaupun ini tidak secara langsung di hadapan kader-kader PDI, tetapi PDIP juga secara moral ketika mendengarkan ini juga harus tahu, saya kira juga harus mengambil hikmah, mengambil manfaat bahwa memang benar tidak boleh sembarangan mencalonkan seseorang menjadi presiden. Jangan hanya gara-gara
anaknya ketua umum parpol. Jangan hanya gara-gara ketua partai, kan tidak cukup lah. Ya memang idealnya ketua partai menjadi calon presiden. Tetapi kalau faktanya kemudian rakyat tidak suka, pemilih tidak suka, elektabilitasnya rendah, ya jangan dipaksakan. Walaupun Anda ketua partai politik gitu ya. Ya kalau ketua partai politik elektabilitasnya tinggi, bagus, ya oke lah itu sempurna. Tapi kalau emang tidak laku jual, ya jangan dipaksakan dijual gitu. Ya memang mangga-mangga Anda, milik-milik Anda, pohon-pohon Anda, tapi kalau rasanya tidak enak, masyarakat tidak suka, kemudian dipaksakan dijual, dikemas dengan harga yang tinggi, dengan janji kampanye ini mangga yang sangat enak, luar biasa, mari makan satu mangga ini Anda bisa kenyang sampai setahun gitu. Ini mangga ajaib luar biasa, mangga dari Arab misalkan begitu. Kalau Anda makan ini Anda akan makmur, sekolah gratis, rumah sakit gratis, makan gratis, rumah gratis. Lalu uangnya siapa yang membuat bayar gratis semua? Negara dapat uang dari mana kalau semuanya gratis kan begitu. Contoh begitu. Ya akal sehat kita kemudian berbicara, masa iya sih semua serba gratis. Belajarlah dari negara lain. Katanya mau bikin khilafah akan mensejahterakan rakyat. Dengan khilafah nanti sekolah gratis, rumah sakit gratis, tetek mek gratis, bojo gratis. Jangan percaya, ya sekali lagi jangan percaya. Itu adalah janji-janji politik yang tidak realistis. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan partai-partai politik yang ada di tanah air ini bisa mencalonkan presiden, mengambil orang menjadi calon presiden adalah orang-orang yang memang sudah kita ketahui reputasi, track record kira-kira akan mampu membawa Indonesia ke depan yang lebih maju, lebih toleran, hidup rukun atas landasan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir, selamat ulang tahun kepada Partai Golkar yang ke-58. Mudah-mudahan semakin kesini menjadi partai yang menjunjung tinggi demokrasi. Partai yang hidup karena sistem yang sehat, kader yang baik. Bukan partai yang apa kata ketua umumnya. Itu tidak akan bagus untuk kehidupan demokrasi kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.